Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sri Utami, kelas Pendidikan Kewarganegaraan G 2022, akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan perilaku bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai motivasi, pedoman, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, dan tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan di daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan dalam menyelenggarakan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun tujuan dari wawasan Nusantara sendiri yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di dalam aspek kehidupan rakyat yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, ataupun daerah. Wawasan Nusantara sendiri juga memiliki latar belakang, antara lain yang pertama latar belakang historis, di mana konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri IR Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda, di mana deklarasi tersebut memiliki isi pokok yaitu lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum dikeluarkannya deklarasi Belanda, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1939 mengeluarkan peraturan buatan yang disebut dengan ordonansi. Adapun isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut 3 mil dengan menarik garis pangkal berdasarkan garis pasang surut atau kontur pulau serta darat. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara, dibentuklah undang-undang untuk penjabarannya. Sampai saat ini telah banyak peraturan-peraturan perundangan yang dibuat atau disusun guna memperkuat kesatuan wilayah di Indonesia. Latar belakang yang kedua yaitu sosiologis, di mana berdasarkan sejarah wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Deklarasi Juanda pada 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Dengan rumusan GBHN 1999 bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Konsep semangat kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk suatu bangsa menjadi merdeka. Wilayah negara Indonesia merdeka di tahun 1945 masih menggunakan aturan lama yakni Ordonansi 1939 di mana lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil pada tiap pulau. Akibatnya, wilayah Indonesia masih terpecah
dan dipisahkan oleh lautan bebas. Oleh sebab itu, perlu upaya bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan Deklarasi Juanda. Latar belakang yang ketiga yaitu latar belakang politis. Secara politis, wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. Geo yang berarti bumi dan politik atau politeia yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau suatu negara, dan iela yang berarti urusan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, politik berarti suatu rangkaian prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Terkait dengan hal ini, banyak ahli yang mengemukakan pandangannya terhadap geopolitik. Esensi wawasan Nusantara. Esensi dari wawasan Nusantara merupakan kesatuan dan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa yang mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Setiap warga negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kehidupan yang memberikan motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan, juga dapat melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Pandangan itu merupakan suatu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun asas-asas pada wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada beberapa asas wawasan Nusantara yang wajib kita pahami. Di antaranya, asas pertama yaitu asas solidaritas. Apa sih yang dimaksud dengan solidaritas? Solidaritas merupakan perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, rasa kesamaan tujuan dan cita-cita, serta adanya ketidaksetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan dan kesatuan suatu negara. Rasa setia kawan atau solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Yang kedua adalah asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan dan wajib dilakukan demi tercapainya sebuah kemajuan. Yang ketiga adalah asas kesamaan tujuan. Artinya, mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa depan kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir penjajah.
Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok ataupun golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Dan yang kelima adalah asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama, akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilakukan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam beberapa bidang. Yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama ataupun dalam daerah yang beda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Implementasiannya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni menjalankan komitmen pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. Keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri. Yang keempat, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati antar setiap perbedaan atau keragaman yang ada di Indonesia. Mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga perbedaan budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya Indonesia sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan masyarakat. Pada era globalisasi sekarang ini, implementasi wawasan Nusantara juga memiliki tantangan. Tantangan tersebut antara lain yang pertama yaitu perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas, yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat memengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan yang kedua yaitu kapitalisme. Apa sih kapitalisme itu? Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasar kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Tantangan yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat, di mana memberi peranan dalam bentuk aktivitas maupun partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom up. Sedangkan untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia sehingga diperlukannya landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional ataupun pembangunan yang tidak merata
mengakibatkan keterbelakangan dan hal ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggi. Setiap warga negara sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara dan bangsa. Dengan konsep wawasan Nusantara, secara geografis, Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dengan melihat kepada kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Demikian informasi ataupun materi mengenai wawasan Nusantara. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.